Masih dari ibu kota, saudara, selebritas Nikita Mirzani dituntut jaksa penuntut umum 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita disebut oleh jaksa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys, pemilik perusahaan salah satu produk kecantikan. Jaksa juga menilai Nikita tidak kooperatif dan memberikan keterangan berbelit-belit selama di persidangan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selebritas Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan juru kamera Yanuar Ruslim. Asri, selamat sore. Ini apa yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan? Ya, dalam sidang tuntutan yang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menjelaskan beberapa poin yang menyebabkan atau membuat jaksa akhirnya menuntut dan juga memberikan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan kepada Nikita Mirzani. Di antaranya adalah jaksa ini menyebutkan di hadapan majelis hakim bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana berupa yang pertama, pemerasan ataupun juga pengancaman secara elektronik kepada Reza Gladys. Kemudian yang kedua, ini adalah soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dari uang yang diterima oleh Nikita Mirzani dari Reza Gladys. Kalau bicara soal duduk perkaranya ataupun juga bagaimana kronologisnya, berdasarkan penjelasan dan penuturan dari jaksa penuntut umum bahwa Nikita Mirzani ini mengancam Reza Gladys untuk kemudian mengomentari negatif dan juga menyebarkan melalui sosial media terkait dengan produk kecantikan ataupun juga produk skincare dari Reza Gladys. Dan jika Reza Gladys tidak ingin komentar negatif dari Nikita Mirzani ini disebarkan luas ke media sosial, maka Nikita Mirzani ini meminta uang tutup mulut sebesar 4 miliar rupiah yang disebutkan tadi dalam persidangan. Nah, kemudian kalau soal TPPU-nya, uang yang digunakan atau yang diancam atau yang diperoleh dari Nikita Mirzani dari pengancaman dan juga pemerasan terhadap Reza Gladys ini diduga adanya TPPU. Dan Nikita Mirzani tidak melakukan sendiri namun juga bersama asistennya Ismail yang juga tengah menjalani persidangan. Nah, dari situlah jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana berupa tadi TPPU atau tindak pidana pencucian uang, kemudian juga pemerasan dan juga pengancaman melalui media atau melalui secara elektronik begitu. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Kemudian jaksa juga menyebutkan bahwa Nikita Mirzani berbelit-belit tidak kooperatif dalam persidangan. Setelah selesai menggelar atau menjalani persidangan, Nikita Mirzani sempat menemui awak media dan menyatakan beberapa tanggapannya atas tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa terhadap dirinya berikut ini. Lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Tapi kalau tinggi kami tuntutannya Anggap kurang. Tadinya gua mikirnya tuh satu windu gitu. Gua bakal ditaruh di situ terus. dendanya 2 miliar Depan dari penjara ya. Ya harus karena cuma nggak mengakui. Terus bingung itu. Enggak itu. Makanya gua tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah kepala yang bikin tuntutan itu mengarah-arah? Kamu kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udah selesai.
Jaksa menyebutkan bahwa Nikita Mirzani melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A dan pasal 27B ayat 2 UU ITE dan juga pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto atau disertai pasal penyertaan yakni junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan seperti yang disebutkan tadi, Nikita Mirzani usai menjalani sidang tuntutan ini, selanjutnya ia menyiapkan pledoi yang nantinya sidang pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa dari Nikita Mirzani ini akan digelar pada tanggal 16 Oktober 2025 pekan depan hari Kamis. Sementara demikian, Yan, kembali ke Anda di studio. Jaksa penuntut umum meyakini adanya ancaman dalam kasus dugaan pemerasan dan juga TPPU oleh Nikita Mirzani sehingga memang memutuskan ataupun menuntut Nikita 11 tahun penjara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga Yanuar Ruslim atas laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.